Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan membawakan materi bilangan rasional dan irasional. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Dian Aisyarifah dan saya sendiri Liza Puspita, serta ada Ratna Eka Tunggadewi. Nah, pengertian dari bilangan rasional dan irasional merupakan dua jenis bilangan yang merupakan bagian dari sistem bilangan real atau dilambangkan dengan R besar. Nah, bilangan rasional adalah sistem bilangan yang merupakan himpunan dari bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. A per B dengan AB adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan rasional tadi dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Nah, AB-nya itu termasuk bilangan bulat. Contoh dari bilangan bulat itu mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau juga bisa min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas contoh dari bilangan rasional ya. Yang pertama ada 2, 1 per 2, 4 per 3, 1 per 7, dan seterusnya ya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau dengan angka 0,333 dan seterusnya? Apakah ini bilangan rasional? Nah, kan ini kan bilangan dalam bentuk bilangan desimal. Cara mengetahui apakah ini termasuk bilangan rasional, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan ya. Cara mengubah bilangan desimal ke bentuk pecahan. Tadi kan angka yang kita mau ubah ke dalam bentuk pecahan yaitu 0,333 dan seterusnya ya. Nah, ini dapat kita ubah ke dalam bentuk pecahan yaitu jadi 1 per 3. Nah, bagaimana kok bisa ketemu 1 per 3? Nih jalannya yang pertama kita misalkan ya. Misalkan X sama dengan 0,333 dan seterusnya. Nah, untuk memindahkan komanya, karena angka yang berulang hanya satu kali, 333 maksudnya satu sama angkanya, jadi kita kalikan 10 ya, 10 biar ininya berubah ya. Jadi 10x sama dengan 3,333 dan seterusnya. Nah, kurangi 10x kurangin x, jadi 9x, 3 dikurangin 0, 3, jadi 9x sama dengan 3. Kita ubah lagi ya, kita cari x sama dengan 3 per 9. Nah, kita sederhanakan lagi, 3 sama-sama dibagi 3 ya, jadi sama dengan 1 per 3. Nah, secara fundamental bilangan rasional berasal dari bahasa Inggris yaitu rasional. Karena bilangan rasional ini dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan atau rasio. Nah, dengan simbol ki. Contoh bilangan rasional. Nah, angkanya adalah angka 0. Nah, angka 0 itu kalau kita ke dalam bentuk pecahan A per B itu menjadi 0 per 1. Nah, 0 per 1 ini termasuk contoh rasional karena jika dalam bentuk A per B, B-nya itu tidak sama dengan 0, jadi termasuk bilangan rasional ya. Nah, yang kedua adalah angka 1,2. Nah, 1,2 ini kalau kita ke bentuk A per B ini menjadi pecahan 6 per 5. Nah, 6 per 5 ini sama-sama bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0, jadi termasuk bilangan rasional ya. Nah, selanjutnya adalah angka 4. Angka 4 ini jika kita ubah ke dalam bentuk
A per B jadi 4/1 ya. 4/1 jelas itu buah bilangan, contoh bilangan rasional. Nah, selanjutnya ada angka desimal ya. Angka desimalnya adalah 0,45. Nah, 0,45 ini jika kita ubah menjadi pecahan ke dalam bentuk pecahan A per B jadi 45/100. 45/100 ini sama-sama bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Jadi termasuk contoh bilangan rasional. Selanjutnya akar 3 ya. Akar 3 ini tidak dapat kita ubah ke dalam bentuk A per B atau bentuk pecahan, jadi tidak termasuk bilangan rasional. Nah, yang selanjutnya dalam bentuk persen, ini persen ya, 30%. 30% ini jika kita nyatakan atau ubah ke bentuk A per B atau bentuk pecahannya itu yaitu 30/100. 30/100 ini sama-sama bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Jadi angka ini termasuk contoh bilangan rasional. Nah, sifat bilangan rasional. Yang pertama, dapat dinyatakan ke dalam bentuk pecahan A per B. A per B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Yang kedua, tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian antar bilangan rasional juga. Nah, yaitu A per B ditambah C per D menghasilkan bilangan rasional. Nah, untuk A per B dikali C per D juga menghasilkan bilangan rasional. Yang ketiga, bersifat komutatif terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Komutatif sendiri berarti itu perpindahan tempat ya. Misalnya dapat dirumuskan A per B ditambah C per D. Nah, sama dengan jadi C per D ditambah A per B. Jadi saling bertukaran tempat ya. Pecahannya yang sebelumnya dari kanan ke kiri, terus nanti bertukaran dari kiri ke kanan. Terus untuk perkaliannya yaitu A per B dikali C per D sama dengan C per D dikali A per B ya. Jadi saling bertukaran tempat. Berikutnya adalah sifat yang keempat, yaitu asosiatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Asosiatif itu adalah jika ada 3 buah bilangan lalu dikelompokkan menjadi 2 bilangan untuk dihitung terlebih dahulu. Dan apabila ditukar, maka hasilnya akan tetap sama, seperti pada contoh berikut ini. Dalam kurung A per B ditambah C per D lalu ditambahkan dengan E per F akan sama hasilnya jika A per B ditambah dalam kurung C per D ditambah E per F. Lalu yang perkalian, jika ada dalam kurung A per B ditambah C per D lalu dikalikan dengan E per F akan sama hasilnya dengan A per B dikali dalam kurung C per D dikali E per F. Lalu sifat yang kelima adalah sifat distributif. Bilangan rasional mempunyai sifat distributif yaitu penggabungan dengan cara mengkombinasikan bilangan dari hasil operasi terhadap elemen kombinasi tersebut. Contohnya seperti A per B dikalikan dengan dalam kurung C per D ditambah E per F. Hasilnya akan sama dengan A per B dikali C per D lalu ditambahkan dengan A per B dikalikan E per F. Lalu sifat yang keenam adalah mempunyai elemen identitas pada penjumlahan dan perkalian. Jika pada penjumlahan elemen identitasnya adalah 0/1, itu adalah elemen identitas elemen identitas penjumlahan pada bilangan rasional. Karena
Setiap X bilangan yang ditunjukkan dengan 0/1 hasilnya adalah X bilangan rasional itu sendiri. Seperti A per B ditambah 0/1 sama dengan 0/1 ditambah A per B, hasilnya akan A per B juga. Lalu bentuk 1/1 adalah elemen identitas dari perkalian bilangan rasional. Jadi jika bilangan rasional dikalikan dengan 1/1, hasilnya akan bilangan rasional itu sendiri. Sifat yang ketujuh adalah setiap elemen punya inverse terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Setiap bilangan rasional mempunyai elemen inverse terhadap operasi penjumlahan dan perkalian, sehingga setiap bilangan rasional yang dioperasikan dengan inverse menghasilkan elemen identitas. Bentuk min A per A adalah inverse penjumlahan untuk setiap bilangan rasional A per B, sehingga berlaku jika A per B ditambah min A per B sama dengan min A per B ditambah A per B sama dengan 0/1. Lalu bentuk inverse perkaliannya adalah B per A. Untuk setiap bilangan rasional A per B tidak sama dengan 0, sehingga berlaku jika A per B dikali B per A sama dengan B per A dikali A per B sama dengan 1/1. Nah, sifat yang ke-8 adalah perkalian dengan 0. Perkalian bilangan rasional dengan angka 0 menghasilkan angka 0, sehingga berlaku A per B dikali 0/1 sama dengan 0/1. Sifat bilangan rasional yang ke-9 adalah mempunyai bentuk desimal berulang. Bilangan rasional mempunyai bentuk desimal berulang, seperti 1 sama dengan 1,000. Lalu 1/3 sama dengan 0,333 dan seterusnya. Lalu 12/11 sama dengan 1,0909909 dan seterusnya. Lalu 13/3 sama dengan 4,333 dan seterusnya. Bilangan irasional. Nah, tentunya bilangan irasional ini berlawanan dengan bilangan rasional, di mana pengertian dari bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau A per B. Nah, A dan B ini adalah bilangan bulat, tetapi B-nya tidak boleh 0. Jadi boleh bilangan positif, negatif, asalkan dia bilangan bulat dan B-nya tidak boleh angka 0. Bilangan irasional tadi dapat kita contohkan dalam bentuk akar. Misalnya akar 2, akar 3, akar 11, pi dan seterusnya. Nah, akar 2, akar 3 dan akar 11 ini tidak dapat diubah menjadi bilangan pecahan. Begitupun dengan pi. Jika kalian membuktikan dalam bentuk kalkulator, ini hasilnya 3,14 sekian tidak dapat diubah menjadi bentuk pecahan. Nah, kita buktikan bahwa akar 2 adalah bilangan irasional. Di sini kita misalkan dulu ya, akar 2 ini adalah bilangan rasional. Nah, kita tulis akar 2 sama dengan A per B, di mana A per B adalah bilangan bulat dan B ini bukan angka 0. Lalu jika kita hilangkan akarnya menjadi 2 sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Nah, kita kalikan menjadi 2B kuadrat sama dengan A kuadrat. Di sini terbukti bahwa A kuadrat adalah bilangan genap. Nah, bilangan genap dapat kita tulis di sini A kuadrat adalah bilangan genap. Dari mana dapat kita buktikan? Dari sini ya. Dari 2 dikali sesuatu. Nih B kuadrat. Nah, jika A kuadrat ini adalah bilangan genap, maka
A sama dengan bilangan genap. A kuadrat yaitu bilangan genap dapat kita buktikan dari sini ya, dari 2B kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, 2 ini adalah bilangan genap. Nah, karena A kuadrat adalah bilangan genap, maka tentunya A ini adalah bilangan genap. Karena bilangan genap dikali bilangan genap, hasilnya bilangan genap. Nah, ganjil dikali ganjil, hasilnya bilangan ganjil. Nah, A-nya ini adalah bilangan genap, dapat kita misalkan ya, A ini adalah 2 kali sesuatu, misalnya sesuatunya ini R ya. Nah, lalu kita substitusikan ke bilangan yang tadi ini, maka hasilnya ini 2B kuadrat sama dengan 4R kuadrat. Nah, lalu kita sederhanakan menjadi B kuadrat sama dengan 2R kuadrat karena 4-nya sudah hilangnya ke sini. Nah, terus berarti dapat kita lihat ya bahwa B ini adalah bilangan genap karena B ini adalah 2. Nah, B sama dengan bilangan genap. Jadi dapat kita simpulkan bahwa A dan B merupakan bilangan genap. Nah, ternyata hasilnya berkontradiksi atau beda dengan yang tadi kita misalkan tadi. Tadi ini kita misalkan akar 2/1. Nah, akar 2/1 adalah pecahan yang sudah paling sederhana. Nah, artinya A dan B harus punya faktor 2, sedangkan akar 2 tidak bisa difaktorkan dengan 2 dan akar 1 tidak bisa difaktorkan dengan 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa akar 2 adalah bilangan irasional. Sifat-sifat bilangan irasional. Nah, sifat-sifat bilangan irasional ini ada 10. Nah, yang pertama adalah bilangan irasional tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. A per B dengan AB-nya ini adalah bilangan bulat, tetapi B-nya ini tidak boleh 0. Nah, selanjutnya yang kedua memiliki sifat komutatif. Nah, komutatif dalam penjumlahan dan perkalian. Contohnya dalam penjumlahan yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, kalau sifat komutatif dan perkalian, A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, tiga yaitu memiliki sifat asosiatif penjumlahan dan perkalian. Nah, misalnya A, B, dan C bilangan irasional, maka berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Contohnya operasi penjumlahan, nah kita menggunakan buka kurung dan tutup kurung. Nah, buka kurung yang pertama ini A ditambah B tutup kurung lalu C sama dengan A ditambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Nah, untuk contoh operasi perkalian, misalnya buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B kali C tutup kurung. Nah, itu contoh dari sifat asosiatif penjumlahan dan perkalian bilangan irasional. Untuk sifat bilangan irasional yang keempat yaitu memiliki sifat distributif. Nah, distributif dalam penjumlahan dan pengurangan. Misalnya A, B, dan C adalah bilangan irasional, maka berlaku distributif. Nah, contohnya untuk bilangan irasional yang bersifat distributif, yang penjumlahan ini A dikali buka kurung B tambah C. Nah, sama dengan buka kurung yang tadi ditutup kurung ya. Nah, sama dengan buka kurung
A kali B tutup kurung ditambah buka kurung A kali C tutup kurung. Nah, untuk contoh yang pengurangan, misalnya A dikali buka kurung B kurang C, nah, sama dengan tutup kurung sama dengan A kali B tutup kurung dikurang buka kurung A kali C tutup kurung. Nah, itu untuk sifat bilangan yang memiliki sifat bilangan rasional yang memiliki sifat distributif. Lalu sifat yang kelima yaitu mempunyai elemen identitas. Nah, elemen identitas pada bilangan irasional sama dengan elemen identitas real, yaitu 0 untuk operasi penjumlahan dan 1 untuk operasi perkalian. Jadi identitas dalam bilangan irasional ini 0 ini untuk operasi penjumlahan dan 1 untuk operasi perkalian. Nah, contohnya suatu bilangan irasional akar 2 memenuhi identitas penjumlahan, yaitu akar 2 ditambah 0 hasilnya tetap akar 2. Nah, untuk contoh elemen identitas yang perkalian, ini akar 2 dikali 1 sama dengan hasilnya tetap akar 2. Jadi seperti itu. Nah, untuk sifat irasional yang keenam yaitu setiap elemen mempunyai inverse. Nah, inverse dalam bilangan irasional ini adalah suatu bilangan dapat dihitung berdasarkan bentuk pecahan A per B. Bilangan irasional tidak memenuhi A dan B adalah bilangan bulat. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada operasi perkalian dengan 0 yang menghasilkan 0. Jadi setiap bilangan irasional yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya tetap 0. Itu ya, teman-teman. Nah, lanjut yang ke-8, sifat bilangan irasional yang ke-8 itu tidak mempunyai bentuk desimal yang berulang. Jadi bilangan irasional ini tidak membentuk pola berulang ya, tidak membentuk pola berulang. Terus 9 mempunyai bentuk akar tidak sempurna. Nah, dengan hasil desimal yang tidak berulang, berkaitan dengan sifat bilangan rasional yang ke-8. Nah, terus bentuk akar ini tidak sempurna adalah bentuk akar yang menghasilkan nilai tidak bulat. Jadi hasil dari bentuk akar ini tidak bulat, bukan bilangan bulat ya. Tidak bulat, tidak bulat. Nah, yang terakhir, sifat bilangan irasional terakhir mempunyai sifat tidak tertutup. Nah, disebut tidak tertutup karena bilangan irasional disebabkan operasi penjumlahan dan perkalian antar bilangan irasional yang dapat menghasilkan bilangan rasional. Nah, contohnya akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4. Nah, bisa dihilangkan akarnya menjadi hasilnya menjadi 2. Itu adalah bilangan rasional. Nah, contoh yang kedua, akar 2 dikali akar 3 sama dengan hasilnya itu adalah akar 6. Nah, tidak bisa dihilangkan, maka hasilnya tetap irasional. Mengajarkan bilangan rasional dan irasional di SD. Nah, cara mengajarkan kepada siswa di sekolah dasar cenderung tidak jauh berbeda dengan mengajarkan bilangan pecahan dan desimal. Jadi, untuk siswa harus paham terlebih dahulu dengan pecahan dan desimal, sehingga dapat memahami mana yang merupakan bilangan rasional dan irasional. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.